Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu muatan matematika dan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan anak-anak ya, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk materi yang pertama adalah muatan matematika tentang menentukan jenis-jenis sudut. Nah, seperti yang sudah anak-anak pelajari di pembelajaran 3 kemarin, bahwa sudut itu ada 3 atau ada 4 yang anak-anak wajib ketahui, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, serta nanti ada yang namanya sudut lurus. Nah, tapi di sini berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku, seperti itu. Nah, di sini ada rincian dari sudutnya, di mana untuk gambar nomor 1 adalah sudut ABC atau CBA. Ya, ini adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ada angka 0 kecil di atas ini dibacanya derajat ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua adalah sudut siku-siku. Di sini ada sudut ABC atau CBA. Nah, di sini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Jadi sudut siku-siku garisnya tegak lurus semua. Ini yang satu ke atas, yang satu ke samping. Nah, yang nomor 3, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini dinamakan dengan sudut tumpul. Yang keempat, ada namanya sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat atau garisnya ini adalah garis lurus biasa ya. Ini dinamakan dengan sudut lurus. Nah, jadi ingat-ingat sudut lancip, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Nah, di sini sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kakinya saling tegak lurus. Nah, di sini saling tegak lurus itu maksudnya misalnya yang satu lurus ke bawah, yang satu lurus ke kiri, atau satu lurus ke kanan, yang satu lurus ke atas, seperti itu. Dibolak-balik sama aja. Ini namanya sudut siku-siku. Selain sudut siku-siku, ada yang namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, jika digambarkan seperti ini, mau dibolak-balik, ini sama saja sudut lancip. Karena di sini bentuknya lancip, ujungnya itu lancip. Jadi, sudut lancip itu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, di sininya lebih sempit ya daripada sudut siku-siku sini. Nah, ini bagian daerah sudutnya. Nah, yang terakhir ada sudut tumpul, adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku. Jadi, ininya lebih lebar daripada sudut siku-siku. Ini namanya sudut
tumpul. Nah, ini adalah 3 sudut yang harus anak-anak ketahui atau harus anak-anak pahami ya. Nah, untuk tugas pertama muatan matematika ini ada beberapa soal. Yang pertama, buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, di sini soal yang pertama, sudut siku-siku adalah, nah nanti anak-anak boleh lihat lagi video yang tadi atau boleh lihat di buku bahwa sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya berapa derajat seperti itu nggih. Nah, sedangkan sudut lancip adalah sudut yang besarnya berapa derajat seperti itu. Nah, tugas 1 bukan hanya 2 soal ini, tapi ada lagi. Nah, di sini gambarkan kembali dan tentukan jenis sudut pada gambar berikut ini. Nah, jadi ada 5 gambar yang harus anak-anak gambar ulang di buku tugas, serta nanti dituliskan sudut apakah ini, apakah sudut siku-siku atau sudut lancip atau sudut tumpul atau sudut lurus seperti itu. Nanti jika masih belum paham boleh diulang lagi videonya penjelasan yang tentang jenis-jenis sudut tadi ya. Nah, jadi digambarkan ulang serta nanti dituliskan jenis sudutnya seperti itu. Nah, ini untuk tugas 1 hari ini. Untuk muatan yang kedua adalah muatan PPKN tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak dari masuk tema 8 sudah sering mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita jumpai di burung Garuda, yaitu di pita yang dicengkram burung Garuda yang dipegang oleh kaki burung Garuda ya. Ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Jadi walaupun Indonesia ini memiliki berbagai macam keberagaman, tetapi mempunyai semboyan yaitu berbeda-beda tetapi harus tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Nah, arti kata Bhinneka ini jika kita uraikan satu-satu adalah arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam. Nah, jadi Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Sedangkan arti kata tunggal berarti satu, tunggal itu satu, dan arti kata ika adalah juga atau jua. Nah, jadi dari 3 kata yang dipecah ini, Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal artinya satu, dan kata ika berarti juga atau jua. Nah, jika digabungkan maka arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga atau satu jua seperti itu. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah, terdiri atas agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan budaya yang harus dijunjung tinggi atau harus dilestarikan seperti itu. Nah, di mana selain secara luas di bangsa Indonesia, di rumah kita juga terdapat keberagaman, misalnya keberagaman kegemaran setiap anggota keluarga dan perbedaan pendapat. Misalnya kegemaran kakak adalah misalnya menonton televisi, misal kegemaran adik adalah bermain boneka seperti itu. Nah, itu adalah salah satu keberagaman yang ada di lingkungan rumah. Meskipun berbeda, tetapi harus tetap hidup rukun antar
keluarga, seperti itu ya. Nah, jadi itu materi hari ini. Untuk tugas 2, silahkan anak-anak isi 4 soal ini ya. Yang pertama, arti kata bineka adalah. Yang kedua, arti kata tunggal adalah. Yang ketiga, arti kata ika adalah. Nah, di sini yang terakhir, semboyan bineka tunggal ika dapat kita lihat di. Nah, silahkan dikerjakan 4 soal ini. Jika nanti masih belum tahu jawabannya, boleh lihat di buku paket maupun di LKS ataupun buku pegangan lainnya ya. Nah, Bu Guru akhiri apabila ada salah dalam penyampaian materi, Bu Guru mohon maaf. Ibu cukupkan dulu, nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup ya, ataupun japri ke Bu Guru. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.